kan untuk bicara pertama kali itu Mbak. Nanti akan dilanjut eh, Mbak Firly atau Mas Daniel bisa. Tapi kira-kira karena tadi filmnya tentang Papua, jadi saya berikan kesempatan pertama untuk Mbak Filta. Monggo Mbak Filta, silakan. Siap. Selamat malam Mas Lutfi dan rekan-rekan semua yang di sana. Sebelumnya mungkin salam kenal dulu ya dari saya. Terima kasih juga buat Mbak Rona untuk koneksinya kemarin, sempat sharing informasi dan kebetulan juga karena saya ada di Papua dan kebetulan juga di Sorong, di mana salah satu lokasi yang sering dijumpai itu yang tadi ada di dalam video itu di wilayah Kelamono. Dan secara aktivitas sehari-hari saya ada di salah satu lembaga swadaya masyarakat atau NGO nasional itu Ekonusa, dan untuk kerja-kerjanya juga terkait dengan pemberdayaan dan konservasi. Dan salam kenal juga buat semua. Semoga diskusi malam ini bisa timbal balik antara saya dengan teman-teman di sana gitu. Kalau ada yang memang bisa di-sharing atau tukar informasi itu akan jauh lebih baik. Kemudian menanggapi yang tadi disampaikan oleh Mas Lutfi terkait kira-kira gimana tanggapan atau sudut pandangnya, kebetulan yang kami yang ada di wilayah timur Indonesia, khususnya ada di Sorong, Papua Barat, dan sekarang udah jadi Papua Barat Daya gitu. Semakin mekar semakin banyak problemnya teman-teman. Itu jargon yang lagi tren di Papua saat ini gitu. Spesifik untuk video tadi, agak kalau mau dibilang miris saking seringnya menghadapi langsung kali ya Mas Lutfi dan teman-teman, jadi kayak antara mau miris mau sedih itu udah nggak tahu lagi apa yang dirasain gitu. Dan memang kalau dilihat dari case khusus tentang sawit di Papua ini, sampai usia anak aja udah nggak kaget soal perusahaan sawit gitu. Karena peredaran kalangan anak-anak usia sekolah bahkan usia dini juga sudah terbiasa ada di lingkungan perusahaan sawit gitu. Sehingga beberapa apa namanya adat ataupun kebudayaan ataupun tradisi dari masyarakat yang terdampak secara operasional itu kalau mau dibilang sekitar 70 sampai 80% itu sudah mulai punah gitu. Kebiasaan dan tradisinya yang secara turun temurun itu jadi move-nya lebih cepat dengan adanya perubahan sejak masuknya industri di Papua, khususnya kelapa sawit. Jadi kalau beberapa case kami di Papua terkait wilayah sawit itu masyarakat sering cerita bilangnya suka bilangnya begini. Pertama kali sebelum sawit masuk, orang sawit itu selalu bilang bahwa nanti sawit itu ada di dalam kampung. Tetapi semenjak berjalannya operasional perusahaan sawit, ternyata kampungnya yang ada di dalam sawit, gitu. Jadi masyarakat sebagian juga sudah menyadari, tapi ada beberapa masyarakat juga yang ternyata sebenarnya bukan terbuai, tapi tidak ada opsi lain, begitu. Sehingga proses untuk apa namanya mengizinkan proses untuk terlibat bahkan dalam perusahaan sawit itu jadi salah satu akses yang bisa ditempuh oleh masyarakat gitu. Cuman untuk sejauh ini untuk suku Moi sendiri memang ada beberapa pro dan kontra terkait perusahaan sawit itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk yang kontra yang seperti kita lihat beberapa waktu lalu, seperti juga tadi disebutkan di dalam YouTube-nya bahwa ada perusahaan yang memang sudah digugat juga oleh masyarakat itu sendiri dengan kesadaran dan dibantu oleh beberapa lembaga LBH dan beberapa relawan dan aktivis lingkungan gitu. Cuman memang tahapannya itu tidak mudah gitu, apalagi berurusan dengan pemerintah sebagai jembatan antara masyarakat dengan pengambilan keputusan di level pusat atau kementerian. Jadi intinya sebenarnya kasus atau isu sawit ini sejauh ini memang belum ada solusi yang tepat, terutama untuk masyarakat adat. Kalau berdasarkan pengalaman kami yang mendampingi beberapa masyarakat adat yang wilayahnya terkena atau terdampak wilayah operasional sawit. Kira-kira seperti itu, Mas Lutfi dan teman-teman. Cukup Mbak Filta? Ya, Ya, ya tadi seperti disampaikan Mbak Filta memang ada beberapa masyarakat yang pro, ada juga beberapa
masyarakat yang kontra. Tapi tadi juga kita lihat di film dokumenter pendek tadi, bahwa salah satu yang paling dikeluhkan adalah berburu semakin susah. Kebetulan Mbak Vilta, saya pernah di Sarmi, itu di sana 1 bulan. Jadi Sarmi itu lokasinya berada di utara baratnya Jayapura. Dari Jayapura saya perjalanan itu di Kampung Holmaven itu 8 jam dari kota Jayapura. Karena pernah di sana selama 1 bulan, jadi berburu barang apa yang saya lihat, berburu bagi masyarakat Papua itu adalah merupakan aktivitas untuk memenuhi sumber protein mereka. Jadi ketika eh, istilahnya hutan itu hilang, maka dengan sendirinya hilanglah sumber-sumber protein yang selama ini menjadi harapan bergantung masyarakat di sekitar hutan. Kira-kira begitu. Jadi berburu itu ternyata punya peran penting. Makanya tadi di dalam film juga sempat disebut beberapa kali bahwa yang dikeluhkan bahwa berburu itu semakin susah. Hewan-hewan itu menjadi semakin lebih liar karena hutan menjadi lebih tidak tenang karena aktivitas-aktivitas perkebunan begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Daniel dulu, atau Mas Daniel terakhir ya, Mbak Alfi, monggo Mbak Alfi. Iya, jadi sebenarnya film ini itu adalah hasil dari dokumenter ekspedisi Sungai Nusantara yang dilakukan oleh Pak Prigi sama Pak Amir dari Ekoton gitu, yang dilakukan selama 1 tahun gitu. Jadi beliau mendokumentasikan kondisi lingkungan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang dilakukan di tahun 2022 gitu. Nah, terkait dengan bagaimana kebudayaan gitu ya, bagaimana kebudayaan, lalu kebudayaan itu bisa apa gitu dalam konteks masalah sawit ini gitu. Sebenarnya kalau tadi udah melihat memang bagaimana masyarakat di Papua itu kan memang kayak mayoritas itu dikelilingi oleh hutan, dan bagaimana mereka secara kehidupan itu mereka sangat dekat sekali dengan alam, dengan hutan gitu. Dan apabila itu rusak, maka dari segi kehidupan mereka, kebudayaannya itu pun juga akan hilang juga gitu. Apalagi bahwa kebudayaan itu kan sebagai kalau boleh mengutip gitu ya, jadi sebenarnya kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia gitu dengan belajar gitu. Nah, dari situ aja, bahwa dari berburu aja ada terbentuk kebudayaan. Kalau ada kuncoran ini kan ada 7 kebudayaan, ada bahasa, ada mata pencarian, ada agama di situ. Nah, ketika itu ditanamin sawit dan masyarakat di Papua mulai jauh dari hutan, ternyata ada perubahan gitu. Jadi ada perubahan yang dialami seperti kayak mata pencaharian. Jadi yang dulunya itu mereka itu dekat dengan alam, akhirnya jauh. Kemudian ada juga alat-alat yang dipakai, alat-alat yang dipakai akhirnya juga akan berubah juga gitu. Hubungan dengan agama seperti ritual itu nanti juga akan semakin hilang juga kemungkinannya, yang mungkin bisa jadi akan hilang juga karena memang makin jauh dengan hutannya, karena memang harus ada sawitnya gitu. Terus itu juga bisa persoalan dengan kekerabatan juga, yang biasanya gotong royong, mereka kan sangat dekat, maksudnya kayak kekeluargaannya tuh dekat, itu juga akan bisa mempengaruhi dengan hilangnya kebudayaan itu gitu. Lalu sebenarnya dari situ juga karena kebudayaan itu dinamis gitu ya, jadi kebudayaan juga bisa berubah gitu.
seperti halnya yang kita lakukan sekarang gitu. Kita nonton film juga bagian dari kebudayaan gitu. Jadi kita memproduksi film agar bagaimana film itu bisa dinikmati semua orang, bagaimana isu-isu lingkungan yang ada nggak hanya di Papua aja, di sekitar kita juga bisa dipopulerkan, bisa juga disebarluaskan biar masyarakat itu tahu tentang kondisi atau masalah apa yang ada di sekitarnya. Dan di situ kebudayaan juga punya peranan gitu. Seperti itu. Ya. Sementara itu, ya hutan rusak kebudayaan bisa apa? Tadi Mbak Alfi juga menggambarkan selain kebudayaan bisa apa, ternyata kebudayaan juga menjadi korban dari hutan yang rusak gitu. Nah, saya melihat begini bahwa diskusi kita atau tontonan kita tentang film tentang hutan sawit tadi itu bisa menjadi pintu masuk ya dalam banyak hal, karena panitia di dalam tornya itu juga memberikan perhatian bahwa diskusinya ini tidak hanya sekedar sawit, tapi bahwa ada alam yang rusak, ada hutan yang rusak, lalu bagaimana peran kebudayaan di dalam ekspansi perkebunan sawit. Ternyata itu juga merusak kebudayaan masyarakat asli tempatan di sana. Lalu bagaimana kebudayaan itu melawan, karena seringkali juga begini, hutan sawit itu Mas Daniel, hutan sawit itu hadir itu dengan janji-janji memberikan kemakmuran begitu. Saya tadi sebelum kesini sempat membaca tulisannya Irfan Afifi, dia juga menyinggung soal kebudayaan, bagaimana bahwa cara pandang kita terhadap alam yang sakral itu menjadi hilang dengan cara berpikir yang rasional empiris begitu. Jadi dibutuhkan satu cara pandang yang lain, cara pandang yang tidak hanya berat sebelah di logos, tapi bagaimana memandang alam itu juga dengan cara pandang mitos begitu. Jadi barangkali kita bisa masuk di wilayah itu, karena sawit itu hadir maksudnya hadir itu dengan janji-janji manis bahwa memakmurkan, bahwa dia juga mendatangkan kesejahteraan walaupun itu bagi kelompok kecil kekuasaan, kelompok elit begitu ya. Dan itu juga problemnya adalah bagaimana kita sebagai manusia modern saat ini itu melihat alam itu sebagai sesuatu yang mati yang bisa kita eksploitasi untuk kepentingan kita sendiri. Lalu bagaimana cara pandang kebudayaan dari khususnya Mas Daniel yang dari ini pengurus wihara, sekretaris wihara Mas ya. Jadi nanti memberikan penilaian pandangannya terhadap diskusi kita tadi. Nanti juga Mbak Alfi nanti juga akan memperdalam lagi, Mbak Levaan juga akan ikut memperdalam lagi soal diskusi kita soal itu. Monggo Mas Daniel. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, berangkat dari film dokumenter yang sudah kita lihat bersama, terus terang saja, kalau saya melihat dari kerusakan yang ditimbulkan, itu sudah termasuk parah juga. Dan tentu saja itu juga berdampak kepada kehidupan dari masyarakat yang ada di sana, baik secara ekonomi dan juga yang pasti juga secara spiritual dan mental ini juga terpengaruh ya, karena biasanya mereka bisa hidup dengan harmonis dengan alam, mereka bisa hidup tenang dengan adanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini. Lalu lalangnya kendaraan-kendaraan, alat-alat berat ini menjadi semakin bising. Tempat di mana mereka bisa meluangkan waktu untuk berburu, mencari kehidupan,
tempat di mana anak-anak bisa bermain, biasanya di dalam hutan, menjadi sudah hilang. Ini akan memiliki dampak yang baik secara psikologis, ini cukup cukup membuat apa ya, semacam perubahan dalam perilaku masyarakat yang ada pada saat ini. Di dalam agama Buddha, kami diajarkan untuk hidup selaras dengan alam. Salah satu contoh yang nyata yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha adalah ketika Sang Buddha saat itu mencapai pencerahan sempurna, beliau menghabiskan waktu kurang lebih 7 hari bermeditasi di bawah pohon yang sudah menaungi beliau untuk mencapai pencerahan sempurna itu. Sebagai wujud rasa syukur, terima kasihnya kepada alam yang telah memberi dia kesempatan suatu kondisi sehingga Sang Buddha bisa mencapai pencerahannya. Kemudian di dalam ajaran Sang Buddha, banyak diantaranya, salah satunya adalah di dalam Karaniyametta Sutta ada tertulis adalah belajar untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Nah, belajar dari video-video dokumenter tadi, kita bisa melihat eksploitasi yang dilakukan semuanya pada akhirnya akan mengerucut kepada kebutuhan suatu ekspansi yang besar, kebutuhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, dan semuanya itu pasti dari para konglomerat lah yang paling membutuhkan itu sebenarnya mereka. Nah, ini semuanya pasti didasari pada ujungnya adalah adanya keserakan dan juga kebodohan. Kebodohan dalam hal karena mengejar apa yang disebut keuntungan-keuntungan ini dengan ekspansi, eksploitasi yang besar-besaran ini, mereka tidak melihat konsekuensinya bagi alam yang telah mereka eksploitasi seperti itu. Kemudian dampaknya kepada masyarakat juga tidak dilihat. Juga beberapa dari kondisi-kondisi seperti itu semuanya mendukung bahwa kurangnya kesadaran dari pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang, terutama dalam hal dampak lingkungan bagi masyarakat yang ada di sekitar sana. Karena memang dalam waktu dekat ini kita tahu bagaimana pemerintah berusaha memajukan Papua ya, berusaha untuk mengembangkan Papua, tetapi mungkin juga dari beberapa pihak juga lebih memandangnya hanya dalam segi ekonomi tanpa memandang dampak yang ada yang ditimbulkan sampai kita bisa melihat video ini sampai separah itu. Nah, mungkin sebagai pelajaran bagi pihak-pihak yang berwenang ataupun yang mengayomi dari masyarakat ini mungkin bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan ataupun memberi izin dalam hal dibukanya lahan-lahan sawit ini sehingga tidak mengganggu dampak ekosistem yang bisa dikatakan ya sudah parah sekali ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Daniel, terima kasih. Teman-teman, ini saya berikan kesempatan untuk teman-teman ikut mempertajam, memperlebar seperti dikatakan Mas Fahmi tadi diskusi kita. Jadi tidak harus bertanya, silakan juga untuk menanggapi apa diskusi kita tadi. Monggo saya berikan kesempatan untuk teman-teman. Oke, Mas Ainu, monggo.
Selamat malam, terima kasih. Saya sini cuma ingin menanggapi dan merefleksikan sedikit gitu. Ada 2 poin yang bisa saya tangkap dari sini. Yang pertama tentang hutan dibabat, kebudayaan bisa apa? Saya dulu sempat ketika di Jogja itu sempat diskusi sama Mas Edi Patmo itu Resan Gunung Kidul sama Mas Farid Stevi itu juga ternyata kebudayaan bisa apa itu sebenarnya kebudayaan bisa untuk melawan di satu sisi. Contohnya seperti yang di Gunung Kidul itu. Kita dulu mengira orang-orang mempercayai pohon, tindakan-tindakan animisme seperti itu, hal-hal yang tahayul, mitos, dan syirik, dan sebagainya. Tetapi, jika kita meneropong dari sisi lain, ternyata itu suatu cara untuk mempertahankan iklim, mempertahankan ekologis. Jadi ternyata di satu sisi kebudayaan itu bisa untuk menjaga keberlangsungan hidup kita bersama. Itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian respon saya yang kedua, kalau di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa manusia diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Melihat kenyataan dari film tadi dan di banyak tempat, orang-orang dengan semena-mena membuat hutan, merusak lingkungan, menurut saya berarti hal tersebut menjadikan manusia gagal menjadi manusia itu sendiri. Sebab syarat menjadi manusia adalah menjadi wakil Tuhan di muka bumi, yaitu menjaga alam dan sebagainya. Sebab alam kan bagian dari hidup kita, bahkan kayak pohon dan sebagainya itu kan saudara tua kita semua di sini. Jadi dengan kita merusak alam, dalam hal ini dalam tanda kutip mungkin pemegang kebijakan pemerintah dan sebagainya yang melegalkan izin tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sebagainya, secara tidak langsung hal-hal tersebut menjadikan mereka gagal menjadi manusia. Mungkin itu saja respon dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ainu. Sebelum nanti direspon oleh Mas Daniel, Mbak Firly sama Mbak Filta, tadi Kang Narno yang sudah angkat tangan, silakan saya beri kesempatan dulu. Terima kasih, selamat malam semuanya. Mbak Filta, terima kasih. Selamat malam. Terkhusus ini memang saya ingin mendalami ke Mbak Filta ya, yang kondisi real di sana terkait dengan kebudayaan masyarakat yang ada di sana. Mungkin bisa di-share lebih dalam kebudayaan tentang nilai, kemudian tradisi masyarakat yang ada di sana terkait dengan alam ya, atau kelestarian lingkungan, tentang mungkin ada spesifik tentang bagaimana menjaga hutan gitu, apa gitu. Kemudian apakah kebudayaan di sana itu memang masih hidup, apakah itu nilai dan seterusnya itu tadi. Kemudian pertanyaan lebih lanjut adalah apakah memang kalau kebudayaan itu masih hidup di masyarakat di sana itu setidak berdaya itu, taruhlah merespon, menanggapi terkait dengan ekspansi sawit yang merusak hutan itu. Hanya berbagi saja, saya kemarin pulang ke desa, ngobrol-ngobrol dengan masyarakat yang ada di desa saya, kelahiran saya itu. Kalau di Jawa itu kan hutannya juga sudah rusak, Mbak Filta. Tapi bukan untuk sawit, tetapi untuk tanaman-tanaman produktif. Dan ternyata masyarakat kita lebih senang seperti itu. Ayo karuane ngono. Adi nggopo hutan jati, hutan itu dihabiskan. Kalau di desa itu ada namanya blandong. Blandong itu yo ilegal nebang kayu jati nanti dijual gelondongan gitu, itu blandong. Karuane ditanduri jagung. Nah, itu kan nanti 3 bulan 4 bulan panen dan masyarakat menikmati itu. Artinya di Jawa juga masyarakat kita sudah ada semacam perubahan terkait dengan bagaimana melihat alam. Padahal di Jawa juga punya nilai-nilai terkait dengan menjaga kelestarian itu gitu. Nah, apakah seperti apa di Papua, Mbak Filta? Mungkin bisa dieksplor lebih jauh. Terima kasih Mas Lutfi.
Baik, karena pertanyaannya ke Mbak Filta diberi kesempatan untuk merespon lebih dahulu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Iya, izin sharing. Berarti ini saya lebih ke sharing mungkin Mas ya. Jadi memang kalau dari Jadi sebenarnya kalau secara fakta di Papua sendiri, khususnya di Sorong dan lebih spesifik di beberapa kampung yang terdampak operasional sawit, sebenarnya masyarakat ini kalau dilihat secara antropologi itu ketidaksiapan menerima industri yang tiba-tiba datang dengan skala yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan yang dipakai oleh setiap perusahaan, khususnya perusahaan sawit, itu skemanya tidak jauh berbeda antara perusahaan A, perusahaan B, ataupun perusahaan C. Gitu. Dan akses perusahaan mencari tahu tentang siapa atau di mana lokasi sawit itu akan dibangun, itu jauh lebih mudah ketimbang aksesnya masyarakat adat tahu apa itu perusahaan sawit atau perusahaan sawit seperti apa yang mau masuk begitu. Nah, secara kalau kita bahas tentang AMDAL, tentang FPIC atau Padiatapa, ternyata itu tidak tuntas dilakukan oleh perusahaan ke beberapa wilayah yang mau dibangun perusahaan sawitnya gitu, sehingga ketika proses FPIC atau Padiatapa itu tidak tuntas tahapannya, artinya masyarakat juga jadi instan menerima informasi gitu, sehingga mayoritas masyarakat adat yang wilayahnya dipakai untuk operasional perusahaan sawit itu lebih dominan orientasinya langsung ke duit gitu. Sistem barter mulai hilang di kalangan masyarakat adat, terutama masyarakat adat yang eh, perusahaan sawit masuk itu kan rata-rata di wilayah 3T yang secara akses itu memang agak sulit gitu. Ada salah satu lokasi itu juga kalau di jalan, maksudnya kalau kita tempuh perjalanan itu bisa kisaran 18 sampai 32 kilo dengan jalan kaki melewati beberapa dusun sagu atau telaga telaga sagu. Nah, itu kan masyarakat itu butuh berhari-hari untuk bisa sampai ke distrik, belum kota gitu. Sementara dari perusahaan itu bisa se-ekspres itu tiba di wilayah tersebut sampai harus nopang alat berat dan segala macam. Nah, itu sesuatu yang menurut masyarakat setempat atau masyarakat adat itu wow banget gitu. Bahkan itu sebuah tontonan yang diharapkan itu terjadi berulang kali. Nah, dari situ kan kita udah bisa lihat ya bahwa kaget terhadap situasi yang baru atau sistem industrial itu menjadi hal yang bikin masyarakat itu kepo gitu. Sehingga penolakan itu mulai minim. Nah, kebudayaan mulai luntur ketika ada proses apa ya tadi kalau bahasanya Mas Lutfi, adakah iming-iming atau janji-janji begitu dari perusahaan gitu. Dan perusahaan tahu betul kelemahan masyarakat adat. Gitu. Kenapa? Karena perusahaan juga punya orang-orang kunci yang mana orang-orang kunci ini adalah jembatan antara masyarakat adat dengan baik dengan pemerintah, baik dengan perusahaan gitu. Sehingga pendekatan yang dipakai perusahaan juga terhadap orang kunci ini menurut saya pribadi itu cukup licik gitu. Ada iming-iming yang sifatnya lebih personal, ada iming-iming yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan pribadi tanpa memperhatikan atau memperhitungkan kebutuhan masyarakat adat gitu. Sehingga keterwakilan dari masyarakat adat itu juga tidak booming di kalangan perusahaan gitu. Jadi bagi perusahaan ya siapa yang sudah tanda tangan di awal dan dia mengatasnamakan perwakilan suku atau marga itu sudah final untuk persoalan administratif gitu. Sementara masyarakat adat di bawah buru-buru mau tahu administrasi. Sekolah aja nggak ada guru gitu. Baca tulis aja belum tentu tahu gitu. Terus tiba-tiba kaget alat berat udah masuk aja di dalam kampung. Alat besar udah masuk aja di dalam dusun gitu. Nah, proses-proses itu yang kemudian diakalin juga di beberapa perusahaan gitu dengan pakai sistem mafia. Saya pikir semua kawan-kawan juga tahu soal itu gitu. Jadi ketika masyarakat ada yang tahu bahwa itu adalah proses perampasan wilayah adat, ketika mereka bersuara di wilayahnya mereka yang jelas-jelas mereka tahu bahwa sudah ada alat berat, sudah ada patok gitu-gitu. Ketika bersuara sanksinya mati.
gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bahkan ada beberapa fakta di lapangan bahwa aparatnya kita juga terlibat gitu. Itu yang mirisnya di situ gitu. Karena beberapa perwakilan tokoh adat yang kami jumpai juga mereka juga tidak terkopi bahwa ada izin secara resmi baik secara adat, secara pemerintah yang datang buang suara atau sounding ke masyarakat itu tidak dilakukan gitu, sehingga kekuatan mereka juga secara legal itu tidak kuat. Jadi budayanya mereka ini kan budayanya tutur ya, jadi tidak mengenal tulis menulis gitu. Jadi kekuatannya mereka tahu saja kalau siapa yang ngomong, misalnya dia dari level kepala suku, ketika dia yang ngomong itu sah. Tapi ketika bersaing dengan yang non masyarakat adat itu jadi tidak berlaku gitu. Kekuatan adat jadi lemah di situ. Apalagi datang dengan amunisi yang full dan kekuatan yang backingan perusahaan itu lebih besar daripada backingan terhadap masyarakat hukum adat gitu. Jadi memang kalau secara kebudayaan ada juga beberapa masyarakat yang mungkin sama tapi kecil, Mas, yang terkait misalnya ya udah hutan sebesar ini mau kita apain gitu. Itu kecil banget dan biasanya itu masyarakat adat yang memang tidak asli OAP ya, yang tidak asli secara keturunan. Nah, mereka tuh kadang memang punya pemikiran seperti itu. Tapi saya pikir tidak terlalu mendominasi masyarakat adat itu. Tapi kalau secara lokal wisdomnya masyarakat juga memahami bahwa ya hutannya itu jati dirinya mereka gitu. Ketika ada pergeseran budaya setelah industri masuk, nah itu mereka merasa bahwa adat itu sudah tidak lagi penting karena ada opsi lain, banyak opsi lagi yang masuk. Dan ketika itu baru itu sesuatu yang buat mereka harus tahu, pengen tahu gitu. Dan rasa penasaran itu mendominasi sehingga ya udah kalau bisa dicoba kenapa enggak gitu. Jadi memang secara spesifik masyarakat di Papua dalam kacamata kami atau kaum awam atau mungkin yang non Papua juga bilang akan ya memang orang Papua menerima sawit gitu di luar pergolakan yang lain lagi berjuang bagaimana caranya biar hutan adatnya tidak dipakai, tapi pada kenyataan ribuan hektar jutaan hektar itu dibangun ditanam itu sawit gitu gitu. Bahkan ada yang baru mau masuk, bahkan ada juga yang udah booking tuh di kementerian. Tiba-tiba udah ada tuh plot-plot dari kalau kita kebetulan di tim kami kan ada tim yang memang secara berkala mengupdate wilayah Papua sebelah mana yang memang sudah secara legalitas di level kementerian itu sudah di booking tanpa ketika kita validasi ke masyarakat tidak tahu. Padahal di level kementerian tuh udah antri tuh perusahaan apa aja yang udah booking wilayah mana gitu. Nah, di level kami pun ketika kami ingin menginformasikan ke masyarakat itu udah yang kayak gimana nih caranya, PR-nya gimana nih, kita harus cari dulu nih pemain lokalnya ada apa enggak nih gitu. Bahkan ada juga yang nggak ada pemain lokal tapi udah disetting di sana gitu. Nah, hal-hal itu yang kadang buat kami juga untuk menyampaikan ke masyarakat adat itu perlu hati-hati gitu. Karena beberapa masyarakat juga sudah cukup terkontaminasi mungkin ya dengan isu bahwa perusahaan sawit itu bisa memberikan hal lain selain yang pernah mereka dapat gitu dan yang sifatnya itu lebih ke money oriented atau orientasinya lebih ke duit gitu. Jadi semakin besar hak ulayatmu semakin besar duit merah yang akan kamu terima. Itu sering banget kami dengar gitu. Makanya kenapa persaudaraan di antara sesama marga itu jadi polemik di antara masyarakat adat. Padahal kalau secara wilayah adat kan, misalnya kalau di Papua si marga A wilayahnya sekian, itu biasanya mereka nyari makannya bersamaan tuh di wilayah itu tanpa ada perdebatan. Mungkin sharing waktu aja. Minggu ini dari marga ini tapi bagian cucunya nanti minggu depan bagian sepupunya. Kalau sekarang itu udah enggak, ketika mereka tahu ada sawit nggak bisa siapa yang paling tua yang punya tanah karena dia yang akan dapat kompensasi paling besar dari perusahaan gitu. Jadi hubungan kekerabatan juga jadi salah satu faktor yang sekarang itu jadi kayak udah orang Papua tuh jadi nggak kenal sesama marganya, jadi cuek-cuekan gitu, bahkan bisa saling sikut-sikutan lah gitu. Kemudian ada juga beberapa wilayah yang memang
secara terang-terangan, misalnya kita ada beberapa wilayah yang kita udah bantu fasilitasi untuk SK wilayah adat gitu, untuk wilayahnya dilindungi secara regulasi gitu. Ternyata itu juga tidak cukup menjamin bahwa masyarakat menjaga hutannya. Bahkan ada yang ketika secara marga wilayahnya itu sudah di SK-kan, itu SK-nya SK Bupati gitu. Itu justru ditawarin ke perusahaan sawit gitu. Jadi kan secara pendekatan juga kita akhirnya oh iya memang memang ini butuh strategi, butuh SDM yang banyak, yang kuat gitu untuk hadapin hal-hal yang seperti ini. Jadi sebenarnya kalau untuk di Papua sendiri untuk urusan sawit yang tadi saya bilang di awal bahwa pro dan kontra gitu. Beda pemain, beda cara soalnya gitu. Dan di Papua sendiri kan secara karakteristik juga berbeda-beda. Satu kampung itu bisa beda dengan kampung yang lain. Walau mereka sama-sama Papua Barat, mereka sama-sama Sorong, mereka sama-sama Sorong Selatan, tapi secara kampung karakteristiknya berbeda dan itu signifikan perbedaannya. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Lutfi dan kawan-kawan di sana. Dari cerita Mbak Levaan tadi saya juga teringat bahwa kalau tidak salah tahun 2016 atau 2012 ya, jadi ada keputusan dari MK itu pas masih Mahfud MD tentang pengakuan tanah adat begitu. Dan ternyata pengakuan itu juga menyimpan satu problem bagi masyarakat adat, karena ketika seperti yang diceritakan Mbak Levaan tadi, ketika tanah adat itu sudah diakui secara sah oleh negara, itu karena dia menjadi hak milik adat itu, maka ketua adat atau kelompok masyarakat adat di situ menjadi berhak memiliki. Karena berhak memiliki, maka dia berhak menggunakan, dia berhak untuk memperjualbelikan tanah adat itu. Jadi ternyata sama seperti sertifikasi. Sertifikasi itu kan sebenarnya di satu sisi kan bagaimana memudahkan aset-aset yang sebelumnya itu tidak bisa diakses pasar, itu menjadi sangat mudah diakses pasar, menjadi jaminan untuk kredit di bank atau bahkan di dalam pasar jual beli. Sama juga ternyata tanah adat yang ada di Papua dan di daerah lain yang ada di Indonesia juga mengandung problem seperti itu ketika tanah adat itu sudah diakui oleh negara. Karena yang berhak untuk mengiyakan atau mentidakkan itu adalah ya masyarakat adat itu sendiri, terkhusus adalah ketua adat atau tetua adat di kampung itu. Ya, kira-kira ada respon juga dari Mbak Firly atau Mas Dandil terhadap tanggapan teman-teman tadi, monggo. Iya, sebenarnya kalau saya coba juga merefleksikan gitu, memang kondisi saat ini kan kita dihadapkan pada globalisasi gitu, banyak sekali pandangan terhadap lingkungan. Ada yang berpandangan bahwa ekonomi harus yang utama gitu, ada macam-macam. Kalau ya ada pandangan yang dimana manusia sebagai yang utama, jadi kebutuhan manusia jadi yang utama diutamakan dibanding dengan alam. Ada yang manusia harus sama alam harus selaras gitu. Ada juga yang berpandangan bahwa alam itu jadi hal yang utama, lebih dulu diutamakan daripada manusianya gitu. Dan pandangan itu juga ada terjadi di saat ini gitu. Jadi apalagi sekarang ini gitu. Secara nilai memang kita punya nilai-nilai yang memang itu baik buat alam gitu. Jadi kayak semacam prinsip-prinsip hidup dari leluhur-leluhur kita gitu. Jadi banyak sekali kebudayaan yang memang kebudayaan itu baik untuk mengelola atau merawat alam gitu. Di Bali, di Jawa, di Papua bahkan pasti punya gitu nilai-nilai itu untuk menghargai alam. Tapi sekarang ini kan kondisi kita itu seakan kebudayaan kita tuh kayak prinsip yang luhur-luhur kita itu kayak seakan terpotong oleh globalisasi, terpotong oleh
em, pembangunan, sehingga yang harusnya kita pertimbangkan untuk alam yang harusnya juga dipertimbangkan, ternyata itu juga tidak diutamakan gitu. Yang diutamakan adalah keuntungan ekonomi gitu. Itu yang akhirnya yang terjadi kita saat ini gitu persoalannya gitu. Jadi hutan rusak, lingkungan juga rusak gitu. Sih. Mas Daniel ada? Silakan. Ya, saya sedikit aja ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat selalu berubah. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan ini memang terjadi sampai saat ini, terutama dengan perubahan dalam dunia, dalam era globalisasi. Ini yang terjadi, yang sudah disampaikan tadi, bahwa memang kita harus melihat dari masa-masa sebelumnya ya, bagaimana saudara-saudara kita yang berada di daerah Papua dulu adalah mereka yang cukup terbelakang, yang cukup tertinggal, dan mungkin oleh pemerintah-pemerintah masa lalu ini tidak terlalu dianggap. Nah, ini mungkin yang membawa peran dalam psikologis ketika pemerintah dalam masa pemerintahan Pak Jokowi berusaha untuk mengembangkan Papua untuk lebih maju dan membangun segala macam prasarana, kemudian investasi-investasi sudah mulai masuk, ya, keinginan untuk mengubah nasib, keinginan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik ini pasti akan muncul, karena sudah lama, bisa tanda petik ini dianaktirikan, jadi keinginan-keinginan ini pasti akan muncul, dan ini memang kalau dikatakan tidak wajar ya salah, karena ini memang wajar, pasti akan terjadi seperti itu. Nah, ini yang perlu disingkapi sebagai pemahaman kita bersama. Kemudian yang terlebih lagi adalah bagaimana kita membangun pengertian yang baik, dalam arti juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada suku-suku adat ini, untuk mungkin lebih bijaksana, untuk tidak kalau dari perusahaan-perusahaan ini meminta izin itu tidak terlalu memberikan izin dengan mudah. Dalam hal ini dampak yang akan dialami seperti apa, kemudian kebudayaan yang mungkin selama ini adalah saling komunikasi dengan antara sesama suku itu cukup baik. Tentu saja kalau ada peribahasa kalau sudah masalah uang tidak ada namanya saudara. Ini memang benar, pasti akan berbenturan satu yang dengan yang lainnya. Ini yang perlu disingkapi adalah juga harus cukup bijaksana untuk melihat bagaimana kita itu juga harus hidup selaras dengan alam. Jadi tidak dengan semudah itu memberikan izin atau tergiur dengan iming-iming yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu. Sedikit istilahnya kita belajar bijaksana lah untuk menghargai agar kita bisa hidup bersama dengan alam, dan bagaimana alam yang sudah menjaga kita sampai saat ini adalah sebagai wujud terima kasih kita kepada alam semesta ini. Seperti itu. Ya, tadi sempat disinggung oleh Mas Daniel bahwa masyarakat Papua juga ingin maju, dan maju itu oleh pemerintah diartikan dengan membangun, dan membangun itu mau tidak mau harus menggunakan uang itu didatangkan ya dengan investasi, dengan membangun perkebunan, membuka pertambangan, kira-kira begitu. Jadi ada pemahaman bahwa kemajuan itu berarti adalah membangun. Lalu bagaimana kebudayaan yang kita pahami itu barangkali memberikan satu kontra narasi terhadap kemajuan, karena pembukaan perkebunan kelapa sawit dalam skala yang masif, pembukaan pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia, saya pikir pertama-tama itu adalah karena
satu daerah itu ingin maju, bahkan Kediri saja dibangun bandara itu juga karena harapannya itu ingin maju. Yang maju apa? Yang maju ekonominya kira-kira gitu, yang lebih banyak uangnya kira-kira gitu. Lalu bagaimana kebudayaan itu masuk dari mana, atau apakah kebudayaan itu memberikan satu kontra narasi, atau jangan-jangan bagaimana begitu? Monggo apa teman-teman barangkali ada yang juga merespon, ya monggo Mas. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sulaiman dari Torekoh Satoriah Indonesia. Isu ini dalam perbincangan kita kali ini lebih saya menyukai. Saya teringat, sebentar, saya setuju dengan pernyataan Mas Daniel bahwa perubahan itu pasti, itu tidak bisa dihindari. Juga saya teringat satu ayat di dalam Al-Quran. Ini perdebatan malaikat dengan Tuhan. May yufsidu fiha wa yusfiku dima. Bahwa manusia itu, malaikat protes bahwa manusia itu, kenapa kamu jadikan manusia itu khalifah sedangkan dia itu manusia itu suka membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Ini ada relable dengan manusia. Kita lihat tadi dalam film juga pernyataan dari Mbak Vilta, cerita Mbak Vilta bahwa kerusakan alam di Papua itu bukan bagian daripada protesnya malaikat itu tadi. Wa yusfiku dima. Kalau uang sudah masuk, manusia menumpahkan darah. Darah persaudaraan putus. Manusia punya kecenderungan untuk berkhianat. Gitu. Kalau uang sudah berbicara, manusia cenderung untuk berkhianat di dalam persaudaraan. Contoh yang disampaikan oleh Mbak Vilta tadi, kalau satu orang yang mempunyai kuasa dalam wilayah adat sudah diiming-imingi, sudah selesai, semuanya mau nggak mau harus nurut. Kan ada pengkhianatan sendiri dari orang Papua untuk menjaga wilayah hutan adatnya. Kalau sudah begini, apa sih yang bisa dilakukan? Toh kenyataannya yang menjual itu juga orang Papua sendiri. Nah, saya tidak ingin mengecilkan peran dari para aktivis lingkungan, terutama di Papua. Tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan. Itu yang terpenting di dalam menyikapi sebuah kondisi adalah berdamai dengan keadaan. Sekaligus membangun paradigma baru di dalam mengatasi persoalan yang sudah kadung terjadi. Contoh, seperti yang disampaikan oleh Mas tadi, setidaknya masih tetap ada sedikit hutan. Kalau di Jawa itu di Keramat nih, pondok apa wit gede di kei kain dibengi dek kene enek sing nunggu ben gak diutik-utik. Itu sebenarnya kan untuk menjaga eksistensi ekosistem hutan walaupun kecil, tapi sebagai sumber oksigen yang terjaga di wilayah setempat. Mata air tetap ada, mungkin menjadi sarang burung-burung liar yang ada. Cukup dikeramatkan. Kalau kerusakan hutan di Papua ini berkaitan dengan Papua, ada hal baru yang bisa dilakukan. Masyarakat yang tadinya berburu, kebudayaannya untuk makannya itu berburu, sedikit banyak. Kalau hewan perburuannya sudah semakin menghilang, maka sedikit banyak dia juga harus belajar budaya baru, bercocok tanam. Mungkin kalau memang tanah Papua bisa ditanami, kalau pohon-pohon bisa tumbuh dengan subur, maka sumber pangannya juga semestinya juga harus mulai berubah, tidak mengandalkan sesuatu yang bersifat
perburuan, tapi bercocok tanam. Ini salah satu yang mungkin bisa diedukasi kepada masyarakat Papua yang mohon maaf mungkin secara pemikiran, secara masih agak terbelakang. Bisa meniru kalau mereka mau uangnya. Tata cara hidup baru juga harus sudah mulai diadaptasi dengan saudara-saudaranya yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Ini sebagai sebuah jawaban bahwa berarti mereka menghendaki perubahan, maka tata nilai kebudayaannya juga harus mulai bergeser kepada hal-hal yang baru. Tidak boleh kaget. Uangnya tidak kaget kok, cara pandangnya kaget. Ini agak nganu. Ini harus agak ada edukasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, barangkali sebelum ke teman-teman yang lain, Mbak Vilta ada respon, ada tanggapan yang tadi disampaikan. Iya, terima kasih Mas Lutfi dan Pak Sulaiman. Adem dengarnya ya. Memang ya dengan yang saya sepakat dengan yang disampaikan beliau bahwa yang ada yang harus dipertahankan gitu. Itu yang memang perlu di apa ya? Perlu dikuatkan edukasinya, perlu effort untuk memastikan bahwa yang tersisa itu yang harus kita jaga, kita pastikan bahwa itu masih bisa dirasakan oleh generasi berikutnya gitu. Jadi tidak dalam tanda kutip tidak sibuk memikirkan hal yang sudah terjadi, tetapi bagaimana caranya kita membangun entah bagaimana strategi dan metodenya untuk melakukan edukasi atau salah satunya dengan mengadaptasi saudara-saudara di luar wilayah Papua yang memang bisa memanfaatkan wilayah adatnya semaksimal mungkin gitu, dan beberapa proses itu memang sementara dilakukan gitu. Cuman menggandeng mitra ini yang kadang juga jadi tantangan gitu, salah satunya lewat pemerintah gitu. Tetapi sepengetahuan saya bahwa beberapa aktivitas ataupun kegiatan yang menjurus ke mengadopsi hal-hal baik di luar Papua untuk menjaga hutan yang tersisa atau wilayah adat yang tersisa itu sudah banyak dilakukan oleh beberapa entah itu lembaga atau instansi, itu salah satunya dengan memberi gambaran atau bahkan diajak masyarakatnya untuk studi banding, melihat dan atau mendatangkan narasumber dari wilayah yang memang jadi acuan atau contoh gitu. Dan makasih buat Pak Sulaiman juga bahwa kedepannya mungkin teman-teman di Papua, khususnya teman-teman kami atau aktivis-aktivis yang ada di Papua yang sedang lagi gencar-gencarnya atau sibuk-sibuknya memperjuangkan wilayah adat, untuk pastikan bahwa fokusnya kami adalah yang tepat begitu, tidak lagi terlalu menghabiskan energi mungkin ya Pak terhadap hal-hal yang ya sudah yang lalu biarlah berlalu, tetapi pastikan bahwa yang sekarang itu yang diperjuangkan gitu. Mungkin begitu Mas Lutfi dan Pak Sulaiman. Ya, baik, Mbak Firly mungkin ada respon? Ya. Iya, kalau dari saya kan gini, kenapa kita harus yang di Jawa ya, kita terutama kan kita tuh tinggalnya jauh dari Papua, kita tinggal di Kediri, di Surabaya, di Gresik. Kenapa kita harus juga ngomongin atau harus juga perhatian terhadap masalah-masalah lingkungan yang ada di luar kita gitu loh. Memang secara tidak langsung memang secara langsung yang berhadapan dengan persoalan lingkungan yang ada di Papua adalah masyarakat adatnya gitu. Bahkan dalam persoalan penanaman sawit ini, bahkan orang-orang yang di sana pun ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi selain kita juga fokus ke manusianya, kita juga perlu juga fokus ke manusia yang akan datang gitu. Jadi kan ini adalah persoalan pohon sawit. Jadi ada ekosistemnya di mana
kenapa sih selain juga hubungannya nanti ketika sawit itu berubah, ketika hutan itu berubah jadi sawit yang akhirnya juga akan punya dampaknya terhadap masyarakat yang di sana, kita yang ada di Jawa pun itu juga akan merasakan dalam segi apa? Kita sekarang itu kan lagi menghadapi perubahan iklim gitu ya. Ya. Nah, hutan-hutan gitu ya, hutan-hutan banyak yang gundul, itu otomatis sebenarnya kan hutan itu adalah kalau ada yang bilang bahwa hutan Papua itu adalah benteng terakhir kita gitu, karena hutan di Kalimantan, hutan di Sumatera itu sudah habis dibuat pohon sawit, ditambang gitu, yang akhirnya yang sekarang tersisa adalah hutan di Papua gitu loh. Dan hutan itu secara ekologis dia menyerap karbon gitu. Dia menyerap karbon, makanya dia itu benteng kita juga untuk terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan di masa depan. Tantangan yang kita hadapi adalah perubahan iklim. Sementara kalau dilihat konteksnya, kalau dilihat karakteristiknya, hutan itu adalah dia itu kan punya daya serap karbon gitu ya. Dia bisa menyerap karbon. Dia juga bisa menghasilkan oksigen gitu. Memang yang paling banyak itu adalah laut. Laut adalah penyumbang oksigen terbesar kita. Yang kedua adalah hutan gitu loh. Kalau hutan kita rusak ya maka wah sudah beberapa tahun lagi kita diprediksi juga akan segera punah gitu. Nah sementara hutan di Papua kan dia ditanami oleh sawit. Sawit itu adalah monokultural gitu. Sehingga kalau dibandingin ada beberapa riset itu pembandingannya bahwa sawit dengan pohon yang keanekaragaman hayatinya di hutan itu lebih tinggi, daya serap terhadap karbonnya itu lebih tinggi hutan yang dengan keanekaragaman hayati yang tinggi gitu. Nah, ketika hutan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi itu habis lalu diganti oleh sawit yang dia daya serapnya terhadap karbon, terus habis itu dia juga monokultural. Nah, itu juga akan merusak kita yang jauh, yang akan menghancurkan kita juga yang jauh dari Papua gitu. Makanya kita juga perlu membicarakan ini gitu, membicarakan ini nggak hanya di Papua aja gitu. Dan persoalan yang terjadi di Papua yang dihadapi oleh masyarakat ada di sana itu juga bukan hanya mereka aja yang harus menghadapi itu sendirian gitu. Kita yang berada di luar Papua juga harus bersolidaritas gitu untuk menyuarakan gitu apa yang sebisa mungkin yang kita lakukan. Kita menyuarakan, kita membuat diskusi, kita juga ikut aksi misal tulis surat atau apa sekecil apapun itu, karena ini adalah persoalan bukan hanya persoalan masyarakat Papua aja, tapi ini adalah persoalan kita bersama, karena ini kaitannya juga dengan perubahan iklim, dengan tantangan yang ada di masa depan gitu. Terima kasih, itu aja Mas. Mas Janil, barangkali ada respon? Tidak ada. Baik, teman-teman ada lagi yang juga yang di Zoom. Oh ya, teman-teman yang di Zoom barangkali ada yang juga ikut merespon, Mbak Rona Patricia, Mbak Nona Florence. Ada? Mas Pugu, barangkali Mas Pugu. Oh ya, Mas Fahmi, Mas Fahmi. Saya nggak usah masuk syuting mawon. Bukan syuting ini. Sebenarnya ketika melihat proses pembangunan yang ada yang merupakan bagian dari program nasional itu kelingan Desa Budewi, kelingan desa saya yang juga menjadi salah satu jalur pembangunan nasional. Ya pada dasarnya perilaku saat ini ketika mereka sudah menganggap uang merupakan salah satu indikator keamanan keberlangsungan hidup, maka ketika memiliki uang yang banyak merasa lebih tentram atau merasa lebih aman. Nah itu ketika melihat proyek pembebasan tol yang melewati desa,
Yang artinya mereka bisa menjadi miliarder secara langsung. Nah, mungkin itu juga apakah juga menjadi salah satu pemikiran mungkin bagi masyarakat di Papua sana yang mendapat kesempatan untuk menjual apa namanya hutan mereka, karena mungkin mereka hidup di hutan dengan cara tradisional, dengan cara berburu yang menjadi sumber makanan. Begitu pula para petani bertani di ladang, yang tentunya dua-duanya juga tidak mudah mungkin bagi generasi-generasi muda yang milenial, yang generasi Z, yang katanya bertani menyenangkan ternyata juga masih susah bagi masyarakat desa, pupuk susah dan seterusnya. Dengan kesempatan tawaran seperti itu juga menjadi apa namanya anggapan salah satu terobosan untuk merubah hidup. Nah, tetapi bahwasanya kalau kita berbicara soal ketahanan keberlangsungan hidup, bahwasanya kalau saya melihat apa yang dilakukan Pak Wahyudi, kepala desa, dan juga Pak Toto Raharjo, bahwasanya kita harus secara utuh melihat alam ya. Bahwasanya kalau berbicara mungkin pangan, bahwa pangan itu tidak hanya pangan pokok yang diajarkan di sekolah dulu, jagung, beras, dan seterusnya. Tapi juga ada pangan liar yang sejujurnya itu sudah menjadi ketahanan dari dulu sampai mungkin saat ini mungkin saya masih merasakan bahwasanya ada pangan gratis yang dapat mereka nikmati, tetapi itu tidak didata oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi acuan ketahanan pangan nasional. Nah, juga mungkin terkait transformasi budaya ya, karena memang program nasional itu sulit untuk dilawan kayaknya. Termasuk ada kasus yang melawan tol, 3 orang tidak mau melepaskan tanahnya ternyata masuk penjara karena sidang. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana solidaritas dan komunalitas yang mungkin dari yang terus mengalami perubahan, karena yang mungkin masyarakat Jawa dulu sangat komunal, sangat kompak, dan sekarang mengalami modernisasi yang mulai kurang terkait dengan senasib sepenanggungan. Begitu pula juga mungkin saudara-saudara yang ingin maju melihat peradaban mungkin yang di Jawa yang dikenal sebagai pusat pembangunan Jakarta dan seterusnya. Bahwasanya itu juga dan juga kategori kemajuan itu juga harus menjadi pertanyaan sendiri. Seperti diskusi kemarin, Indonesia bagian dari desa saya. Kemajuan seperti apa yang akan dituju seperti itu? Apakah kemajuan itu seperti Los Angeles, ataukah Washington, ataukah Dubai, dan seterusnya? Padahal secara kultur, saya kira kalau kita melihat peradaban yang setelah berlalu sudah ada, itu lebih ke arah bagaimana bisa sustain secara terus-menerus. Bagaimana mungkin petani dulu tidak menjual langsung hasil sawahnya, tetapi ditimbun dulu, dan ketika ada krisis mereka punya pangan. Tetapi mungkin kalau kita melihat sekarang, petani lebih cenderung menjual padinya yang belum panen, ya, karena mungkin pola hidup yang sudah bergantung pada budaya transaksi keuangan. Nah, mungkin juga Mbak Vita, apakah di Papua sana ada satu kisah mungkin yang suatu suku yang menerima pembebasan tanah dan juga bisa transformasi hidupnya dengan aman, dan juga mungkin juga bisa selain mereka kehilangan mungkin hutannya, tetapi apakah juga mereka bisa membangun alam mereka kembali, entah itu dengan membeli tanah kembali, membangun
suakanya. Mungkin apakah itu juga bisa menjadi salah satu contoh bagaimana transformasi yang secara lokal yang mungkin bisa menjadi satu proyek contoh pilot project perubahan perilaku menjalani kehidupan di sana. Terima kasih. Matur nuwun Mas Fahmi. Mbak Filta ada respon? Ya, makasih Mas Lutfi dan Mas Fahmi. Saya langsung jawab yang pertanyaan yang terakhir, contoh case, adakah salah satu wilayah yang memang masyarakatnya punya alternatif lain ketika sudah diperhadapkan dengan dampak dari operasional perusahaan gitu. Ada beberapa contoh kasus, saya kasih kasus di ini Sukhumoi juga, khususnya di Malaum Kartaraya, khususnya di spesifik di kampung Malaum Kartanibi namanya. Jadi ada masyarakat berdampingan hidupnya dengan perusahaan sawit dan perusahaan kayu juga. Tetapi di sisi hidup yang lain masyarakat tetap mempertahankan budaya Sasi gitu. Dan untuk di wilayah budaya Sasi ini benar-benar murni tidak boleh ada intervensi bahkan dari luar suku Moi, bahkan termasuk saya pun tidak boleh masuk ke wilayah itu gitu. Dan itu wilayah yang sudah dikeramatkan secara adat dan hanya boleh yang masuk atau beraktivitas di dalamnya itu hanya masyarakat asli ya, setempat gitu. Dan itu juga sudah dijadikan salah satu pilot project untuk beberapa wilayah adat di Kabupaten Sorong ataupun Kabupaten Sorong Selatan gitu. Memang skalanya tidak besar secara luasan gitu, tetapi kerukunan dan ketepatan janji antara kepala suku dengan perwakilan marga itu yang menjadi poin kami untuk pilot project gitu. Jadi kita nggak ngomongin dulu soal luasan, karena kalau dibandingin antara luasan wilayah yang sudah dibangun sistem adatnya yang Sasi ini dengan beberapa perusahaan yang ada juga di Malaum Karta, itu ternyata tidak sebanding, lebih besar wilayah konsesinya dibandingkan wilayah adat yang masih mereka pertahankan gitu. Dan itu masyarakat cukup punya apa ya, perdebatan antara masyarakat dengan perusahaan yang sementara sedang beroperasi di sana gitu. Itu dealingnya memang kalau versi cerita dari tua adat itu dealing antara masyarakat dengan perusahaan itu penuh drama gitu. Jadi sampai tokoh perempuan yang diminta untuk menyuarakan itu. Jadi ya mungkin kalau dari sisi perusahaan mungkin melihatnya itu dengan sudut pandang keibaan ya, sehingga space luasan yang diberikan untuk tidak diganggu gugat itu akhirnya difinalkan gitu. Jadi memang tidak banyak contoh kasus yang seperti ini, tapi yang paling dominan dan sering dijadikan sebagai contoh atau pilot project ini ada di wilayah Malaum Karta gitu. Dan itu sudah dari tahun 2002 2003 kalau tidak salah, sampai sekarang itu masih eksis proses mereka mengelola wilayah adat itu dengan sistem Sasi gitu. Jadi masyarakat full untuk cari makan, mata pencarian utama itu mereka di wilayah Sasi itu. Jadi benar-benar yang sistem sasinya itu dikontrol secara rutin, 6 bulan sekali dilakukan proses buka tutup, kapan boleh ambil jenis biota yang seperti apa. Nah, itu dikontrol di luasan adat yang saya lupa luasannya, tapi yang pasti tidak sebesar luasan konsesi yang mereka bagi di dalam satu wilayah adat atau satu marga yang punya kampung tersebut. Mungkin begitu Mas Lutfi dan Mas Fahmi. Terima kasih Mbak Faan. Ya teman-teman yang lain ada yang merespon lagi? Ini waktunya sampai jam berapa Mas Sirot? Jam 10, masih ada 30 menit lagi untuk kita berdiskusi. Ada 30 menit. Di sana udah hampir jam 12 Mbak ya? Ya Mas. Ya, ada yang baru bergabung ini Mas Aziz Zamzami, barangkali ingin berpartisipasi merespon diskusi kita di forum Zoom.
Mbak Adin ada? Mas Faiz? Oh, ya teman-teman, atau Mbak Firly, barangkali Mbak Firly kalau menambahi nanti dilanjut Mas Daniel, monggo. Ada? Belum? Oh ya, ya. Ya, ada pertanyaan Mbak Levaan, ini gambaran masyarakat di sana di sekitar apa namanya perkebunan sawit apakah juga memang mengalami peningkatan kesejahteraan yang apa namanya bisa dilihat begitu atau bagaimana kondisinya? Oke, jawaban cepatnya sejauh ini masyarakat adat yang terdampak operasional perusahaan sawit itu tidak sejahtera, Mas. Di bawah rata-rata level sejahtera. Dan itu setiap kampung perwakilan hasil riset yang kami lakukan itu rata-rata dalam satu kampung ada sekitar 100 sampai 150 kakak, dan itu kalau diukur untuk ukuran kesetaraan itu di bawah rata-rata. Begitu Mas Lutfi. Ya, begitu kira-kira Kang Narno gambarannya. Tapi begini, saya juga cerita karena kebetulan beberapa kali apa ini juga sempat keluar Jawa begitu, sempat di Kalimantan, sempat di Papua begitu. Saya sebagai orang Jawa itu merasa di satu sisi merasa apa namanya merasa beruntung begitu, tapi ternyata di sisi yang lain ternyata kesejahteraan di Jawa itu ditopang oleh apa namanya pengurasan sumber daya alam besar-besaran yang ada di luar Pulau Jawa. Kenapa saya apa namanya mengatakan begitu? Karena apa namanya konsesi pertambangan, konsesi kayu, pembukaan hutan, apa namanya konsesi perkebunan berupa HGU dan lain sebagainya itu ternyata lagi-lagi yang memiliki adalah elit-elit yang berada di Jakarta atau setidaknya orang-orang yang punya hubungan dekat, orang-orang yang punya koneksi ke kekuasaan begitu. Jadi alih-alih apa namanya nilai tambah ekonomi itu dirasakan oleh masyarakat sekitar, masyarakat tempatan, sebenarnya nilai ekonomi terbesar itu justru mengalirnya itu ke Jawa. Lalu ketika mengalir ke Jawa, apa namanya nanti berupa pembangunan. Dan ketika misalkan di sana juga terjadi pembangunan, barangkali nanti kontraktornya juga berasal dari Jawa, vendornya juga berasal dari Jawa. Ya lagi-lagi apa namanya rasanya itu ketika jalan-jalan keluar Pulau Jawa begitu kesejahteraan kita itu ditopang barangnya ditopang habis-habisan begitu kalau saya boleh agak ekstrim ditopang habis-habisan oleh pengurasan sumber daya alam apa namanya saudara-saudara kita di Kalimantan, saudara kita di Papua, di Sulawesi begitu. Jadi saya merasa begitu maka apa namanya agak susah kalau saya mengatakan teman-teman yang berada di Papua atau orang-orang di sana itu saya mengatakannya agak terbelakang begitu saya agak sedih begitu tadi mendengar Mas Sulaiman mengatakan begitu karena apa namanya sebulan saya hidup di sana itu rasanya apa ya kemiskinan yang mereka alami itu kemiskinan struktural yang disebabkan oleh orang yang mengurus negara begitu atau disebabkan oleh kami loh yang berada di Jawa ini barangkali kebodohan mereka juga memang dikondisikan seperti itu karena apa namanya dijaga kebodohannya itu supaya tidak melawan begitu kira-kira. Jadi apa namanya maka ketika mengatakan saudara-saudara kita itu terbelakang saya agak piye gak enak gitu apa namanya rasanya karena melihat apa realitas di sana itu bagaimana kemiskinan yang dikondisikan, kemiskinan struktural, bahkan kebodohan mereka juga kebodohan yang seperti dikondisikan begitu. Dan siapa sih yang mengkondisikan? Ya elit-elit yang barang ini ya rasanya jauh ya kita berbicara elit, tapi kenyataannya begitu bahwa ada sesuatu yang mengkondisikan supaya mereka itu tetap apa namanya tidak tahu mereka itu tetap miskin begitu dan apa saya teringat ini
Kang Nano. Maaf ya saya moderator tapi juga ikut diskusi karena tadi saya memberikan kesempatan Mas Daniel sama Mbak Firly tidak ini apa liputannya Mata Najwa itu yang dia terjun langsung ke apa namanya wilayah sekitar IKN, ditanya masyarakat yang berada di sekitar sana Sepaku situ. Eh, Jawaban yang paling dominan adalah kami takut dengan pendatang dari Jawa. Kira-kira begitu dan itu masih bisa dilihat di YouTube. Kira-kira apa yang ditakutkan orang-orang itu dari kita yang ada di Jawa. Lalu saya membayangkan begini, kita itu yang di Jawa selama ini kalau misalkan membicarakan tentang modus ekonomi begitu ya, kita terbiasa apa namanya istilahnya model ekonomi kita yang ada di sini itu model ekonomi pasar, model ekonomi transaksi begitu. Sedangkan masyarakat adat itu alih-alih kok mengenal pasar. Mereka bahkan untuk memenuhi kebutuhannya itu cukup ke alam, sedangkan kita memenuhi kebutuhan itu harus melalui mekanisme pasar jual beli begitu. Harus mendapatkan sumber daya untuk membeli sesuatu sehingga kita mendapatkan barang itu. Jadi orang Jawa itu kira-kira kalau di dalam sistem ekonomi itu lebih terlatih begitu sehingga ketika apa namanya kita itu mendatangi istilahnya kita itu merantau atau kita itu mendatangi apa namanya wilayah-wilayah lain, saya pikir Jawa itu juga termasuk termasuk dominan ya. Saya itu di Kabupaten Sarmi, saya apa namanya saya amati, saya sempat ke pusat kabupatennya itu yang berjualan yang memiliki supermarket, yang memiliki swalayan kecil minimarket atau swalayan kecil. Kalau yang di pasar Stono Bedek kalau di sini itu yang jualan di kios-kiosnya itu tidak ada orang apa namanya sejauh pengamatan saya tidak ada orang apa namanya asli Papua. Kalau tidak orang dari Toraja, orang dari Jawa, bahkan yang mempunyai warung kebetulan saya apa namanya tempat tinggal saya di Sarmi itu 40 menit untuk menemukan apa namanya rumah makan warung makan pertama itu ditempuh dengan perjalanan sepeda motor itu kebetulan orang Jember dan apa namanya yang dijual oleh orang asli Papua oleh mama-mama Papua itu rata-rata adalah pinang apa namanya istilahnya hasil-hasil kebun ubi begitu jadi apa ya eh, sekian ribu tahun atau sekian ratus tahun mereka hidup di dalam apa namanya di dalam sistem itu lalu tiba-tiba ada raksasa yang datang seperti yang digambarkan oleh Pujo Smedi tadi memaksa orang untuk apa namanya istilahnya beralih sistem begitu maka mau tidak mau di dalam sistem pasar itu terjadi kompetisi dan barangkali kita apa nih sudah sangat terlatih itu yang akhirnya berhasil memakan lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak terlatih di apa namanya di dalam sistem ekonomi pasar. Saya membayangkan kok begitu. Jadi apa rasa-rasanya kita yang disubsidi oleh apa namanya saudara-saudara itu. Ya. Mungkin ada yang lain barangkali yang merespon monggo. Karena tadi nggak ada yang merespon jadi saya saja yang berbicara. Nggih, matur suwun. Ya, Mbak Levaan belum ngantuk ya? Siap, belum Mas. Ya, teman-teman yang lain ada? Mas Daniel, Mbak Firly? Mas Daniel ada? Ya, Mas Faiz, cah melawan Mas Faiz. Ya, silakan. Nah, kira-kira bagaimana perlawanan kebudayaan itu Mas Faiz? Atau misalkan inilah kita memberikan juga satu kebebasan untuk apa namanya dalam sudut pandang Mas Faiz sendiri bagaimana istilahnya melawan itu bagaimana walaupun tidak harus dalam kerangka kebudayaan yang tadi kita artikan begitu ya barangkali jenengan punya definisi sendiri tentang kebudayaan yang melawan itu bagaimana? Ya, makasih. Saya nggak tahu mau mulai dari mana. Bingung saya. Mungkin saya akan menanggapi tentang pikiran yang masih terbelakang itu ya.
bulan lalu saya sempat ikut diskusi di salah satu komunitas di Jogja, tapi via Zoom. Diskursus tentang salah satu ideologi. Di situ saya menemukan satu yang sampai sekarang saya ingat, itu sebuah paradoks. Kemajuan yang kita anggap rasional itu kurang lebih malah justru irasional. Contohnya ya kayak yang dibahas sama Mas Fahmi tadi, apakah kemajuan itu seperti Las Vegas gitu. Kalau seperti Las Vegas, pola pikir masyarakatnya, maksudnya pola pikir ya masyarakat di sana, dia cenderung kapitalistik. Artinya uang. Nah, menurut saya di Papua itu masalahnya bukan uang, maksudnya mereka sebenarnya tidak tergiur dengan uang. Masalahnya pangan mereka, masalah perut, bukan masalah uang. Itu. Jadi di situ akhirnya terlihat irasional. Malah justru kalau kita menggunakan uang, kita lebih mudah dikontrol daripada orang yang langsung mendapatkan bahan pangan itu tadi. Contohnya malah kayak kita digaji. Ketika kita kerja, kita digaji. Misal buruh rokok lah misal. Setiap harinya dia memproduksi sekitar misal dia memproduksi sekitar 5 slop rokok, 10 slop rokok. Tapi apakah bayarannya sampai apa yang dia hasilkan? Maksudnya apakah bayarannya mampu membeli 10 slop yang dia produksi itu tadi? Tidak. Di situ ada kontrolnya di situ. Kita lebih mudah dikontrol ketika kita menggunakan uang justru. Kalau di Papua kan kalau lewat langsung dari kita memburu, misal berburu, itu kan enggak. Terus ada, kalau dari perspektif saya, sistem di situ sistemnya bukan struktural tapi kultural. Ya saya belum pernah ke Papua ya. Menurut saya gitu. Karena memang nilai-nilai dalam culture itu tadi terjaga, hingga termasuk dalam struktur-struktur yang ideologis dengan apa yang kita jalankan sekarang, maksudnya ideologi pemerintah, itu akhirnya rusak. Kayak tadi apa itu tanah yang diakui oleh pemerintah itu, akhirnya kan rusak di situ. Rasa persaudaraan rusak. Itu bukan masalah uang. Ya sedikit memang masalah uang. Masalah negara itu sebenarnya ya. Negara yang bermasalah. Itu memang ya gitu. Negara memang sengaja membuat masalah. Dan negara memang suka membuat masalah. Itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faiz Melawan. Barangkali ada respon dari ketiga pembicara kita. Kalau ada saya berikan kesempatan, kalau tidak ada dari teman-teman yang lain juga saya persilakan. Masih ada waktu kira-kira 15 menit sebelum nanti kita sudahi diskusi kita. Kang Narno barangkali ada.
Oh, Mbak Din, silakan Mbak Din. Ya. Mbak Vida juga boleh, Mbak Vida. Oh, mengatur, tapi enggak apa-apa dikasih kesempatan juga. Oh, oke. Oh, iya. Satu poin yang saya tangkap dari pembicaraan malam ini tuh betapa ngeyelnya orang-orang di sini terhadap isu lingkungan. Ngeyel banget, sampai ngeyelnya itu menurutku yang bisa diambil dari sini itu menurutku ngeyelnya. Mau itu isu lingkungan, isu kebudayaan, isu negara atau apapun itu, pokoknya ngeyel. Ya itu aja sih. Ngeyelnya patut diterapkan. Sudah. Ngeyelnya patut diterapkan. Kalau dari pandangan Mas Janil merespon itu bagaimana kira-kira ajaran Buddha merespon ngeyelnya justru suruh ngeyel ini Mas. Nggih, monggo. Ya, saya mungkin ambil sedikit kesimpulan ya. Yang pasti ini yang sudah disampaikan oleh dua guru kami, Guru Sang Buddha Gautama, dan juga yang sudah saya sampaikan tadi, memang apa yang ada di dunia ini selalu bersifat berubah. Ini yang tidak bisa kita lawan, karena ini adalah salah satu dari hukum alam. Dan memang perubahan ini akan selalu membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan manusia. Ini yang sering disebut dengan peradaban ya. Nah, tentu dalam isu-isu lingkungan seperti yang ada di Papua, mungkin saya bisa memberikan sedikit pemikiran atau mungkin bisa diadopsi ataupun bisa diterapkan. Yang pertama adalah kita harus siap dengan perubahan itu sendiri. Kita harus bisa menerima. Karena memang itu apa yang terjadi di Papua ini memang juga salah satu dari bentuk dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan Papua. Ya, ini memang sudah sering digaungkan ya oleh pemerintah. Entah di dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan dengan benar atau tidak, kita tidak bisa menilai secara subjektif, tetapi pemerintah ada keinginan untuk mensejahterakan. Nah, ini tentu akan membawa dampak globalisasi itu masuk ke Papua, yang akan bertambah pada pertama perekonomian, kemudian kondisi sosial budaya masyarakat, dan kemudian juga secara psikologis, cara berpikir mereka tentu akan berubah dengan secara radikal. Yang biasanya dengan penuh persaudaraan dengan sesama suku, sekarang dengan adanya globalisasi, industrialisasi, mereka tentu harus berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi secara uang. Nah, ini akan berbeda. Yang kedua, kita harus mencoba dengan menerima kondisi ini, kita harus mencoba untuk beradaptasi, memunculkan cara-cara baru untuk kita bisa menghadapi perkembangan globalisasi yang seperti ini, terutama dari hutan-hutan yang hilang, kemudian dampak penghidupan bagi mereka yang suka berburu. Ini kita mungkin bisa mencari alternatif penghasilan atau sesuatu yang inovatif yang bisa dikembangkan. Dan yang ketiga, kita coba untuk berusaha menyelamatkan apa yang masih tersisa. Jadi hutan-hutan ataupun kondisi lingkungan secara ekologi, ekosistem yang masih baik,
kita berusaha pertahankan, karena bagaimanapun juga pertumbuhan suatu ekonomi ataupun pertumbuhan dalam hal globalisasi ini, kita tetap harus selaras dengan alam. Kalau kita tidak selaras dengan alam, tentu kita nanti akan menerima apa yang menjadi konsekuensi, yaitu pasti ada bencana, ada gangguan-gangguan dari alam, itu pasti akan muncul. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan sebagai suatu kesimpulan singkat. Terima kasih Mas Daniel. Teman-teman ada yang lain? Mbak Firly? Gimana? Ya, menanggapi boleh. Bebas saja. Ya, kalau saya mau menanggapi tadi sih menarik bahwa kita semua tuh ngeyel gitu. Memang harus ngeyel gitu. Karena kalau kita nggak ngeyel ya apa ya, kerusakan itu akan terus terjadi gitu. Kalau kita nggak bersuara ya kerusakan itu akan terus terjadi gitu. Dan beberapa hari yang lalu tuh saya juga sempat kenapa kita harus kayak tadi gitu ya, lingkungan tuh harus jadi yang utama gitu. Kalau mungkin rada ekstrim, kalau mungkin saya rada ekstrim bahwa kita harus mengutamakan lingkungan gitu. Bahkan kalau kemarin saya pernah baca gitu tentang sungai gitu, bahwa memang sebenarnya ada di New Zealand itu ada sebuah peraturan gitu, peraturan terkait, ini bukan terkait hutan tapi terkait dengan sungai, sampai ada undang-undang bahwa ngambil ikan di sungai itu nggak boleh gitu. Karena kalau kita ngambil ikan di sungai itu bagian dari kita itu bagian juga merusak gitu, atau bahkan ngasih makan hewan yang secara diliarkan, secara dia hidup yang harusnya liar, itu juga nggak boleh. Karena kita mengintervensi mereka untuk harusnya haknya mereka adalah mencari makan secara mandiri gitu. Harusnya ikan, habis itu burung-burung itu dibiarkan untuk dia cari makannya sendiri. Jadi kita nggak boleh ngasih makan itu gitu. Nah, harusnya kita pun kalau ada contoh-contoh baik gitu, kalau mungkin kemajuan itu mungkin Los Angeles atau yang mana, kita bisa ngambil yang baiknya. Baiknya adalah bahwa di beberapa negara pun itu sudah mulai berubah, paradigmanya berubah. Kayak misal kalau dulu sebenarnya kalau kita ngomong soal sungai itu kan banyak yang dibendung, bukan dibendung ya, dibetonisasi pinggir-pinggirannya. Kayak orang Belanda kan gitu ya. Dulu itu adalah hasil dari orang Belanda yang membawa ilmunya ke kita itu dibetonisasi. Tapi ternyata sekarang di Belanda itu nggak betonisasi aja, dia punya gerakan namanya Room for the River gitu. Jadi dia menggempur kembali beton-beton yang mereka udah bangun untuk memberikan ruang di sungai itu, untuk memberikan ruang terhadap tanah-tanah itu. Tujuannya adalah apa? Lagi-lagi adalah untuk bahwa sebenarnya sungai itu punya ruangnya itu nggak hanya alirannya aja, tapi samping-sampingnya itu juga harus jadi ruang terbuka yang jadi daya serapnya air gitu. Kalau kita berkaca dari situ, harusnya kita juga belajar gitu, di tengah ancaman lingkungan yang terjadi, kita pun harus mengutamakan lingkungan itu, entah itu peraturan yang harus dibuat gitu, yang harus dibuat dengan mengutamakan lingkungan harus jadi utama lah gitu. Misal buang limbah ke sungai itu nggak boleh gitu, ada peraturan gitu, itu adalah bagian dari kejahatan kita terhadap lingkungan gitu. Nah tapi di kita peraturan ada, kadang semena-mena gitu, industri atau pengusaha semena-mena gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah ya memperkuat gitu. Sebenarnya sebagai negara juga punya kekuatan untuk membuat peraturan itu, dan sebagai warga negara kita juga perlu untuk memantau dan juga menjadi semacam pengingat ketika ada hal-hal yang memang nggak sesuai dengan secara itu dampaknya terhadap manusia dan juga dampaknya terhadap lingkungan, itu juga kita perlu ngeyel, juga perlu menyampaikan gitu. Itu aja.
kasih. Ya mungkin ini kalau ada satu lagi saya berikan kesempatan, kalau tidak ada nanti penutup dari Mbak Levaan. Ada teman-teman? Oh ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga berangkat dari ngeyel ya. Kita juga melihat beberapa hal yang terjadi di Indonesia sekarang ini, entah itu konflik sosial ekologis. Kalau melihat dari konflik yang ada di Papua, pola negara untuk mengacaukan di daerah-daerah masyarakat adat itu tetap sama menurut saya, tidak sama dengan daerah-daerah lain. Polanya itu tetap mengadakan atau membuat skema konflik horizontal bahkan vertikal itu selalu di daerah-daerah lain pun sama. Seperti halnya di Pakel, berangkat dari ngeyel, 3 petani Pakel akhirnya bebas dari penjara. Tapi saat ini masyarakat Pakel dan kawan-kawan solidaritas yang ada di sana ini masih ngeyel karena ada 1 petani lagi diculik sama aparat itu. Dan ada lagi berangkat dari ngeyel, warga Dago Elos akhirnya menang gugatannya. Warga Rempang masih ngeyel, terus Tambak Bayem masih ngeyel, dan tempat-tempat lain konflik daerah-daerah konflik lain ini masih mengeyel untuk merebut lahan mereka kembali. Nah, kalau melihat dari situ, menurut saya upaya untuk ngeyel itu harus terjadi menurut saya. Bukan kita untuk menerima ataupun gimana, karena menurut saya pola pikir menerima ataupun terima ing pandum ini seakan-akan kayak nggak bisa membebaskan kita. Karena pola pikir itu memang berangkat dari pemikiran yang tradisionalis. Bahkan kalau kita sekarang negara ataupun dunia ini sudah beranjak pada pola pikir yang menuju logos ya. Yang tadi Mas Lutfi mengatakan dulu itu era-eranya zaman-zaman dahulu itu berangkat dari hal-hal mitos, mistikal dan lain-lain. Sekarang bahkan kalau di zaman sekarang kita sudah beranjak pada pola pikir yang logos, yang masuk akal dan lain-lain. Kalau kita tetap menerima ataupun gimana, ya nanti kita akan terusir di wilayah kita. Kalau kita melihat masyarakat adat itu merupakan salah satu benteng untuk menjaga dunia. Kalau seakan misal masyarakat adat itu diusir dari tempat mereka, otomatis siapa lagi yang nanti menjaga hutan kita? Itu ya, dari itu kengeyalan menurut saya itu perlu diupayakan. Bahkan di Perancis pun upaya-upaya ngeyel telah terjadi yang namanya Pekan Kebudayaan Perancis. Itu mungkin revolusi Perancis terjadi ya. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Mas siapa? Mas Alek. Terima kasih Mas Alek. Selanjutnya barangkali ini menjadi penutup diskusi kita malam ini dari Mbak Filta Levaan. Silakan Mbak. Oke, baik Mas Lutfi. Ya, kalau dari saya untuk closing statement, saya masih tertarik dengan istilah dari Pak Sulaiman ya, bahwa fokus pada apa yang masih ada, gitu. Pertahankan yang masih ada dengan segala effort, dan salah satunya adalah dengan kolaborasi, bahkan dengan adaptasi ataupun hal-hal yang memang bisa dijadikan sebagai strategi atau metode yang bisa membantu untuk memperkuat
hutan atau lingkungan yang memang masih harus diperjuangkan ke depannya, dengan alasan kalau dari Mbak Firly bahwa bukan generasi sekarang aja yang harus merasakan tentang hutan adat gitu, tetapi generasi berikutnya juga masih perlu untuk dibuatkan atau ditinggalkan jejak bahwa masih ada hutan yang dilindungi, masih ada hak yang sama untuk dari generasi ke generasi. Mungkin seperti itu, Mas Lutfi. Cukup. Baik teman-teman, karena sudah jam 10 sesuai dengan arahan panitia, diskusi harus kita akhiri. Tadi sudah disampaikan dari Mas Daniel, dari Mbak Firly, dari Mbak Levaan. Sebagai moderator, saya menutup pertemuan kali ini. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apa namanya? Ini acara diskusinya selesai, tapi acaranya masih berlanjut lagi dengan pembacaan puisi. Mbak Adin, silakan. Syahdan, di suatu malam yang senyap, ketika malaikat rahmat turun menawarkan ampunan, dan sekalian manusia lelap, para binatang dari berbagai etnis dan golongan yang masih tersisa di muka bumi, dari golongan binatang buas, binatang air, binatang unggas, ternak, serangga, dan segenap binatang melata, diam-diam berkumpul di padang terbuka, yang dahulu merupakan rimba belantara tempat tinggal mereka, untuk membicarakan nasib mereka. Kaitannya dengan kelakuan dan perlakuan manusia yang kezalimannya semakin merajalela. Dalam pertemuan akbar masyarakat binatang itu, semua kelompok menyampaikan keluhan yang sama. Domba, kambing, buaya, ular, tikus, anjing, kecoa, kerbau misalnya, menyatakan bahwa selain dilalimi, selama ini nama mereka telah digunakan dan dinodai oleh manusia dengan semena-mena. Setelah semua menyampaikan keluhannya tentang nasib mereka yang kian sengsara akibat ulah manusia dan mengakui ketidakberdayaan mereka, akhirnya disepakati saat ini juga mengadukan ihwal mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah unta yang mereka tunjuk memimpin doa dengan khusyuk mulai memanjatkan munajatnya. Dan sekalian binatang mengamininya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami malam ini. Kami yang masih tersisa dari makhluk binatang berkumpul menyampaikan keluhan kami kepadamu. Kepada siapa lagi kami mengeluh kalau bukan kepadamu ya Tuhan? Dan ampunilah kami bila kami tergesa-gesa menyampaikan munajat kami ini. Sebelum kaum manusia yang kau angkat menjadi khalifahmu, memergoki dan menghabisi kami, tolong perkenankanlah kami menyampaikan jeritan istighosah kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, karena Engkau selama ini kami mengabdi dan rela berkorban untuk manusia. Tapi manusia atas nama khalifah dengan sewenang-wenang melalimi kami. Mereka jarah tempat tinggal kami atau memporak-porandakannya. Mereka rampok makanan kami atau menghancurkannya. Mereka rebut peran kami atau menghentikannya. Mereka saingi naluri kami atau mengalahkannya. Mereka santap keturunan kami atau memusnahkannya. Mereka rampas kehidupan kami sebelum sempat kami bermain. Engkau beri mereka kekuasaan atas dunia. Namun
mereka membiarkan diri mereka dikuasai dunia, maka semakin hari kelaliman dan keisengan mereka semakin menjadi-jadi. Puji syukur bagimu ya Tuhan. Engkau telah menghajar mereka melalui tangan-tangan mereka sendiri. Mereka kini panik, di antara mereka bahkan ada yang menjadi kalap. Dengan bangga mereka saling terkam dan saling basmi, mencabik-cabik kemanusiaan mereka sendiri. Dan kami pun semakin mulai tak bisa mengenali mereka karena mereka sudah sama dengan kami. Bahkan dalam banyak hal mereka melebihi kami sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha adil, kami akui kadang-kadang kami saling terkam dan memangsa. Namun Kau tahu karena kami terpaksa, bukan karena kerakusan dan kebencian. Di antara kami memang ada yang kejam, tapi kami tidak membakar dan kami tidak menghisap dan sengaja memusnahkan. Karena kami tahu itu hak-Mu semata. Mereka bahkan dengan berani membawa-bawa nama-Mu untuk menghancurkan nilai-nilai ajaran-Mu yang mulia. Atas nama-Mu mereka meretas tali persaudaraan yang Engkau suruh jalin. Atas nama-Mu pula mereka mengorbankan kebencian yang Engkau benci. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana. Kini kalangan manusia ada juga yang mengadakan istighosah karena mereka bersalah. Tapi apakah ada yang benar-benar merasa bersalah? Mereka tidak malu terus meminta kepadamu. Padahal segala yang mereka perlukan, yang mereka minta atau yang tidak mereka minta, terus Engkau limpahkan kepada mereka. Dan mereka nikmati tanpa mereka syukuri. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, kamilah yang lebih pantas melakukan istighosah. Karena kami adalah makhluk-Mu yang paling lemah. Karena kami adalah makhluk-Mu yang paling kalah. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah. Kami tidak meminta apapun untuk diri kami. Kami sudah puas dengan apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami hanya meminta untuk kebaikan khalifah-Mu. Karena dengan kebaikan mereka, kami dapat dengan tenang bersujud dan bertasbih kepadamu. Kami memohon ampunan untuk mereka, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Tuhan. Terutama untuk mereka yang tidak merasa perlu memohon ampunan karena tidak merasa bersalah atau tidak merasa malu. Ya Tuhan kami, jangan terus Kau biarkan kalbu mereka tertutupi dosa dan noda sehingga nafsu terus menguasai mereka dan mengaburkan pandangan jernih mereka, ya Tuhan. Sadarkanlah mereka akan hakikat kehambaan dan kekhalifahan mereka, agar mereka tetap rendah hati meski berpuasa, agar mereka tidak terus asik hanya dengan diri mereka sendiri, agar kelamin mereka tidak terkalahkan oleh hawa nafsu dan setan, agar kasih sayang tak terkalahkan oleh dendam dan kebencian, agar mereka tidak menjadi laknat dan benar-benar menjadi rahmat bagi alam semesta. Ataukah Engkau, ya Tuhan, memang hendak mengganti mereka dengan generasi yang lebih beradab? Amin. Terima kasih. Mas Fahmi, monggo. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini luar biasa bagaimana kita membicarakan lingkungan tidak hanya dalam perspektif masyarakat yang ada di sini, tapi juga kita berbincang dengan Mbak
Firta yang asli, yang berasal dari sana, sehingga ini juga melengkapi sudut pandang yang ada. Dan terima kasih kepada semua pemateri, Mas Daniel, Mbak Firly, Mbak Firta, matur nuwun semua. Dan tentunya kita akan ketemu kembali di Jagongan Budaya yang ke-7. Jadi teman-teman bisa update di infonya di IG Mahananian. Ya, dan juga terima kasih Mas Lutfi sebagai polisi lalu lintas diskusi kita pada Jagongan Budaya yang ke-6. Baik, saya kira kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga dengan keadaan yang lebih baik, dengan kabar yang lebih baik. Maka Jagongan Budaya yang ke-6 kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.